Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Cerita awal berlatarkan di negara Italia, Venesia. Dengan seorang pria yang bernama Kairos yang sedang ingin mengikuti pelelangan karya seni terbesar di dunia. Dia di sini tidak sendirian, melainkan bersama beberapa teman yang memantaunya dari kejauhan. Dan pelelangan pun akhirnya dimulai. Oh, great. Patrimonio culturale. Stefano, siete qui? Dan pada saat barang NFT memiliki fitur kamera di helm itu, Kairos pun ini mulai ngebid hingga 20 juta dolar. Do we have an opening bid? 15. We have 15 here in Venice. 20 million. Dan saat sudah deal, Kairos ini langsung ngasih arahan ke temannya buat curi. Dan alarm pun berbunyi di sana. Lift. Go! Vai, vai, vai! Stefano, andiamo. Dari kepanikan itu, Kairos ini langsung ngajak pemilik NFT ini yang bernama NA untuk menyelesaikan transaksinya di tempat si Kairos. Mereka pun mulai bergegas pergi menggunakan kapal melalui jalur laut di sana. Sedangkan di tempat lain, teman Kairos ini lagi nyuri lukisan di sana. Thank you, Stuart. Dan seorang Interpol pun sudah datang di sana yang bernama Abby. I thought he bought it. For 20 million? No way he has that. Interpol itu pun langsung mengejar si Kairos ini dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Karena di tim si Kairos ini ada seorang hacker, dia pun berhasil meloloskan diri di sana dengan mengaktifkan penghalang yang ada di bawah laut. Dan tim si Kairos ini meliputi Camilla sebagai pilot, Mission sebagai hacker, Magnus sebagai pembobol brankas, Luke sebagai engineer, dan mereka semua adalah pencinta seni sejati. Mereka pun akhirnya sudah sampai di kapal pesiar, dan mereka pun langsung transaksi dengan harga 20 juta dolar. Dan setelah itu, mereka pun merayakan keberhasilan mereka, dan pesta pun dimulai. Sedangkan di markas Interpol, Abby dan rekannya ini lagi menganalisis rekaman CCTV di pelelangan tadi. Dan mereka menyadari kalau ada seseorang yang lagi menyamar pura-pura lumpuh di sana. Dan Abby pun meminta bawakan orang itu ke rekannya ini. Dan di berita kota, mengabarkan telah terjadi kehilangan seorang yang bernama NX, seniman NFT dari pelelangan. Asking anyone with information on his whereabouts. Di kapal pesiar, Enek ini diberitahu tentang berita tadi. Dan Enek pun jadi takut kalau dia saat ini sedang diculik. Kairos pun menjelaskan kalau mereka cuma meminjam Enek ini biar harga NFT yang tadi mereka beli harganya bisa naik. Sama halnya kayak lukisan Mona Lisa yang harganya menjadi sangat naik karena memiliki sejarah besar di baliknya. $20 million. Enough to cover your NFT. That smile is now worth $860 million. Dan benar saja, harga NFT-nya sekarang sudah naik dari 20 juta dolar. Saat ini adalah 89 juta dolar. $42 million and you made $27 million. Yes, hey!
Sedangkan di tempat si Abby, dia sedang menginterogasi orang yang ada di CCTV tadi, yang bernama Denton, si ahli penyamaran. Di sini, Abby memberikan sebuah foto, yang mana foto itu adalah si Denton yang bersama dengan si Kyrus. Dan orang itu pun mengelak kalau dia tidak kenal dan mungkin Oliver mengenalnya. Dan tak lama dari itu, Abby ini kedapatan sebuah paket, yang mana itu berisikan foto dia dan si Kyrus. Dan mereka pun pergi ke London. Di markas Interpol, Abby ini sedang bertemu dengan atasannya yang menjelaskan seorang yang bernama Lars Jorgensen, yang mana dia adalah seorang pembisnis. Namun saat ini dia mulai mendanai kelompok teroris di seluruh dunia untuk memanipulasi bursa berjangka dan menjadi kaya. Of shorting that stock. So why haven't you arrested him? That's what I've been trying to do. Atasannya ini kemudian menyuruh si Abby untuk bekerjasama dengan si Kyrus untuk mencuri emas si Jorgensen yang bernilai $500 miliar yang akan dikirim pada 17 hari lagi agar mereka bisa menghentikan si Jorgensen ini dengan terorisnya. Abby yang tidak punya pilihan lain pun dia setuju dengan itu. What if he says no? Why should you have to make sure that doesn't happen? Di tempat si Kyrus, dia yang sedang berenang dia kedatangan si Abby. Dan ternyata mereka berdua ini sempat ketemu di Paris seminggu pas sama-sama lagi nyamar. Dan sama-sama jatuh cinta di momen itu. Kemudian, si Abby ini menjelaskan penawarannya tentang pencurian emas si Jorgensen. Dan jika si Kyrus ini menolak, kelompok mereka akan ditangkap kasus pencurian lukisan yang ada di lelang. Dan juga Denton yang akan mati di penjara. Dan jika Kyrus ini setuju, kelompok mereka akan dibebaskan dan rekam kriminal mereka akan dihapuskan. Karena nggak ada pilihan lain, Kyrus pun setuju dengan penawaran itu. Tapi dengan syarat, si Abby ini harus ikut dalam rencana ini. Agar kelompok mereka aman dari tumbal Interpol. Lars Jorgensen kills both. It's a hard pass for me. Haven't seen her family in 8 years. Meeson has a grand... No. She's Interpol. Keesokan harinya, mereka semua pun mulai rapatin tentang penawaran dari Interpol ini. Dan yang pasti ada perbedaan pendapat antara mereka. Dan tak lama dari itu, Denton pun datang dengan nama Oliver. Oliver. Wow, I have heard a lot. She knows. Dan si Abby pun menjelaskan rencananya, yaitu masakan dibawa menggunakan pesawat pada waktu 17 hari lagi. Onto a Sky Suisse passenger plane to Zurich. So, Dan dari pencerahan sang bos Kyrus, mereka semua pun akhirnya setuju dengan penawaran ini. Kemudian, di Irlandia Utara, kita diperlihatkan dengan seorang yang sedang disiksa karena telah menjadi mata-mata Interpol oleh bawahan si Jorgensen. What about the other half? You should have kept your mouth shut. Kita balik lagi ke tempat si Kyrus. Abby ini sedang curhat ke si Kyrus kalau saat dia kecil mamanya seorang kepala sekolah. Dan di sekolah itu ada sebuah lukisan lawas, namun suatu hari lukisan itu dicuri. Dan karena itulah dia ingin menjadi seorang Interpol guna mencari pelaku pencurian lukisan itu. because she wanted us to know that we didn't, someone stole it. Dan rapat pun dimulai kembali. Borrowing it. Love it. Love it. But how? Rencana pertama mereka adalah membutuhkan sebuah pesawat jet pribadi. Drake's Boeing is at Farnborough. He must have a good... Dan ternyata pemilik dari pesawat itu adalah orang yang pas ada di pelelangan waktu itu. Karena orang ini memberitahu kalau dia terbang ilegal di Amerika. Abby yang merupakan Interpol pun langsung mengancamnya untuk meminjamkan pesawat itu. Karena nggak ada pilihan lain, dia pun setuju buat minjemin jetnya itu. Mereka pun langsung lihat-lihat ke dalam. Dengan beberapa fitur mewah di sana. Amazing, right? That is a word. Bang bang. Gucci life. Dan di pangkalan udara Interpol, mereka pun mulai mempersiapkan rencananya. Mulai dari Magnus, sang pembobol kotak besi, yang sedang merancang alat yang bisa membobol berangkas dengan gangguan dari turbulence dengan laser. Play. What do you think she's up on the table? Look, LeBron did. Stewart platform. Meeson, sang hacker yang membuat alat yang bisa menghilangkan keberadaan jet pribadi hilang dari radar.
You can't hack the tech, you gotta hack the people. Different planes, both moving over 700 miles per hour. Camilla sang pilot yang lagi ngelatih nyetir ya biar bisa pas berada di bawah pesawat target. Kemudian ada Luke sang engineer yang merancang kamera NA untuk dipasangkan ke pesawat jet biar bisa melihat dari segala arah. Dan yang terakhir, Denton yang akan menyamar. Dan rencana selanjutnya adalah ke Brussels. Abby dan Kyrus pun menemui seseorang yang bernama Harry, seorang informan, untuk menawarkan kerjasama yaitu menjadi kendali lalu lintas udara di Brussels dan juga berkomunikasi dengan pilot untuk mengawasi potensi gangguan. Dengan pelindungan Interpol dan juga uang $1 juta, Harry pun akhirnya setuju dengan tawaran itu. It's Huxley. He wants to see us. Setelah itu, mereka bertemu dengan atasan si Abby yang memberitahu kalau waktu akan dimajukan jadi 10 hari. Karena waktunya sangat mepet, Kyrus ini pengen mundur. Dan perdebatan kecil pun terjadi. 10 days from now. 10 days. That's not enough time. Well, then use small time. It's what made you a brilliant choice because no one's expecting. See you back in London. Dan di pangkalan udara mereka sedang melihat berita yang mengabarkan serangan teroris yang membuat kebanjiran di kota itu. Kyrus pun memberitahu kalau waktu kita sekarang hanya 10 hari. Dan menyuruh anggotanya untuk mundur karena akan membahayakan nyawa mereka. Dan Kyrus pun berencana menjalankan aksinya seorang diri. I figure it out. It's not your problem, not anymore. In his way. I'm sorry. Karena anggota si Kyrus ini pada setia kawan, mereka pun mutusin buat tetap ikut di rencana ini. Yeah, me too. That's work. Dan di tempat si Jorgensen, dia sedang menikmati bencana ini. Dan lagi ngomongin tentang transaksi emasnya. Kita balik lagi ke pangkalan. Misun akhirnya udah berhasil buat alatnya. Namun dia ada sedikit kendala, yaitu bentuknya kayak bom. Abby pun menyarankan alat itu untuk dipecah dan disamarkan buat setiap orang. Kemudian alatnya akan dirakit saat di pesawat. Misun pun nyanggupin itu. Dan bagian terakhir adalah melapisi jet pribadi itu dan juga memasang kamera dari NFT NA. Magnus. Mereka pun akhirnya berhasil menyelesaikan tugasnya tepat waktu. I guess we find out tomorrow. Dan hari perampokan pun tiba. Mereka semua pun berpencar pada setiap lantai di pesawat itu. Saat si Kyrus ini lagi ngabsenin anggotanya, ternyata si Luke ini izin gak ikut rencana kali ini karena resikonya sangat besar. Kyrus yang mendengar itu pun dia ngokein. I'm sorry, I couldn't do it. Curtis. Luke had the signal boosters. Karena bagian si Luke ini kosong, Abby pun menawarkan diri buat dia ngelakuin tugas si Luke ini. Sedangkan si Camilla, dia mulai menjalankan jet pribadinya. Dan si Minsun yang udah mengakses pesawat di sana, dia pun mendapati kalau ada orang yang mengawasi mereka. Mereka pun mulai rencananya, yaitu merakit alat penghilang radar dengan bergantian masuk ke toilet. Sedangkan di Brussels, Harry ini sedang menjaga lalu lintas dan juga selalu berkomunikasi dengan pilot. Sekarang saatnya part terakhir. Saatnya Abby yang memasang. Namun saat dia mau naruh itu di plafon, alat itu malah jatuh. Yang padahal waktu tersisa hanya tinggal 3 menit lagi sebelum Camilla ngedekat ke pesawatnya. Kyrus yang khawatir pun dia membantu si Abby ini. Dan tak lama dari itu ada orang lain yang pengen ke toilet juga.
Camilla pun mulai mendekat ke pesawatnya. Descent. Dan pada akhirnya dia berhasil menghubungkan jetnya ke pesawat itu. Namun di tempat Sherry, dia mendapatkan ada 2 radar yang terdeteksi. Dan karyawan lain pun mulai menanyakan itu ke Harry. Dia pun membuat alasan kalau itu adalah error dan tidak perlu dilaporkan. Dan untunglah alat pun berhasil dirakit. Dan radar pun hanya menampilkan 1 pesawat saja sekarang. Dan di tempat Harry, dia memanipulasi jalur penerbangan yang bilang kalau cuaca sedang buruk dan mengalihkannya ke tempat yang sudah direncanakan. We have an AWOS warning coming out of Zurich. High winds, extra. Yeah, we just felt a few bumps. Which airport would that be? Proceeding as directed. It's the Sierra 1412. Kemudian, untuk Camilla, dia pun melepaskan drone-nya saat pesawat ini mulai membelok. 1412, confirming your approach to Zurich is on course. Dan sekarang saatnya Magnus yang beraksi buat ngebobol berangkasnya. This button here. That pressure variance. Oh, thanks, Mom. Dan anak bos si George Jensen pun sudah mulai bergerak di sana. Dia pun mulai menyandra pramugari di sana. Kairos yang melihat pramugari itu pun mulai membantu. Dan pergelutan pun terjadi. Magnus pun akhirnya berhasil membobol berangkas itu. Saat Kairos ini mau mengecek keadaan si Magnus, dia malah tertangkap di sana. Dan pesawat pun mulai lepas landas. Dengan disusul oleh si Camilla yang juga ke sana. Sedangkan di dalam, mereka semua malah tertangkap oleh bawahan si George Jensen. Dan si George Jensen pun mulai menyuruh bawahannya buat bawa pencuri itu dan juga emasnya segera. Mereka semua pun berangkat dengan pesawat yang dibawa si Camilla. Sedangkan di tempat atasan si Abby, dia dapat kabar tentang situasi tadi. Dan mereka pun langsung mencari jet itu. Kemudian di dalam jet, mereka ini malah tersandra di sana. Namun, karena si Camilla ini pilotnya, dia pun bebas ngendaliin jet itu dengan bebas. Dengan tujuan biar lapisan besi di jet itu bisa pada copot. Dan di tempat si Magnus, dia malah dibawa ke tempat lain. Dia pun dengan otaknya berhasil lolos dari orang itu. Dan di tempat atasan si Abby, mereka sudah menemukan jetnya. Dan si atasan ini berencana meminta bantuan ke NATO. Lalu di tempat si George Jensen, dia mulai kedatangan orang yang meminta emasnya. Dia pun meyakinkan kalau emas itu akan tiba 1 jam lagi. Dan jet tempur NATO pun sudah sampai di sana dan meminta identitas sambil mengancam bila tidak mereka akan diledakkan. Harry yang mengetahui kalau ada jet NATO, dia pun mencoba membantu dengan bilang kalau ada warga sipil di jet itu. Namun si atasan Abby ini malah tetap nyuruh buat ditembak. Yang padahal ada si Abby di dalam pesawat itu. Copy. NFR 180. Di dalam jet, Kairos pun mulai melawan di sana.
dan mulai menyalakan alat kayak videotron di pesawat. Civilian hostages on board. Setelah melihat kode itu, pesawat NATO pun mulai mundur dari sana. Yes! Yes! Namun di dalam jet mereka masih lanjut pergelutannya. Dan mereka pun langsung bergegas ke bagian depan guna membantu si Camilla. Namun saat jetnya sudah stabil, pompa hidrolik di sana malah bocor, yang mana jet jadi nggak bisa dikendalikan. Mereka pun malah mendarat di tempat si Jorgensen. Mereka pun akhirnya berhasil mendarat di sana. Karena itu markas musuh, mereka pun langsung ditodong di sana. Jorgensen pun mulai menanyakan siapa mereka. Namun, salah satu rekan bisnisnya ini mendapatkan info kalau salah satu dari mereka adalah Interpol. Dia pun mutusin buat cabut dari sana. Namun, That was a clean shot through. dan tak lama dari itu, para polisi pun mulai datang ke sana. Jorgensen yang membela diri, dia pun diperlihatkan sesuatu oleh si Kairos. Dan dia pun akhirnya ditangkap di sana. Dan tak lama dari itu, Interpol pun datang. Dan Abby diberitahu kalau atasanlah yang memerintahkan pihak NATO untuk menembak yang mengancam nyawanya. Abby yang mengetahui itu, dia pun mutusin berhenti jadi Interpol dan balik lagi ikut si Kairos. Explain. No need. Scene pun berpindah ke beberapa minggu ke depan. Mereka sedang menuju ke sebuah tempat. Dan di sini Kairos memberikan Abby ini sebuah hadiah, yang mana itu adalah pelaku pencurian lukisan yang ia cari selama ini. Dan lukisan itu ternyata sudah si Kairos beli. Dan Kairos pun ngasih tahu ternyata emasnya berhasil mereka ambil. Dengan cara Magnus mengecat batang besi menjadi emas. Dan Magnus pun menukarkan emasnya itu saat membobol dan menjatuhkan emas itu. Kemudian si Luke sebenarnya dia nggak mundur, tapi dia yang bertugas memastikan emasnya itu mendarat dengan aman. Buat atasan si Abby ini, dia cuma dapat besi tua. Dan mereka pun udah kumpul bareng lagi dan mencoba mengambil emas curian mereka ini. Oh, no, I shouldn't even be. Good job, guys. Dan cerita pun selesai.